peperangan pertama yang dilakukan kaum muslimin setelah hijrah ke Madinah. Peperangan antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah dan dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tanggal 12 Ramadan tahun kedua Hijriah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta pasukan kaum muslimin berangkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan kaum muslimin sekitar berjumlah 313 sampai 317 pasukan. 82 dari 86 orang berasal dari Muhajirin, 61 orang dari kaum Ansor dan 170 dari Khazraj. Kaum muslimin membawa persenjataan seadanya dan hanya 2 ekor kuda Mik, Jubair bin Awan dan Mikad bin Aswad al-Nabi. Sedangkan untanya ada 70 ekor, setiap 2 atau 3 orang menunggangi 1 ekor unta. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggang untanya bersama dengan Ali bin Abi Thalib dan Marsad bin Abu Marsad al-Ghonawi. Awalnya tujuan beliau bukan untuk berperang, melainkan untuk menyergap kafilah Quraisy. Oleh karena itu, beliau tidak mewajibkan setiap kaum muslimin untuk ambil bagian menuju Badar. Namun sayang, rencana ini ternyata gagal karena berhasil diketahui oleh Abu Sufyan. Kaum Quraisy pun menyiapkan pasukan, begitu pula kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa pasukannya mendekati mata air Badar, mendahului orang-orang musyrik agar musuh tidak bisa menguasai mata air. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menentukan satu posisi, Hubab bin Muzir radhiyallahu anhu mengeluarkan pendapatnya. Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapat Anda tentang posisi ini? Apakah posisi ini diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga kita tidak boleh maju atau mundur? Ataukah ini hanya pendapat, siasat, atau taktik perang saja? Rasulullah berkata, ini hanya pendapat, siasat, dan taktik perang saja. Hubab menjawab, wahai Rasulullah, posisi ini kurang tepat. Bawalah orang-orang ini ke sumur yang paling dekat dengan posisi musuh. Kita kuasai sumur itu, lalu yang lainnya kita rusak. Kita buat telaga yang besar, lalu kita penuhi air. Kemudian baru kita perangi mereka. Kita bisa minum sementara mereka tidak bisa. Rasulullah berkata, engkau telah menyampaikan pendapat yang jitu. Mengetahui pergerakan kaum muslimin ini, kaum Quraisy segera menyiapkan pasukan besar untuk berperang. Mereka membawa sekitar
sekitar 1.300 pasukan, 600 diantaranya berbaju besi dan 100 diantaranya menunggang kuda. Mereka juga membawa unta dalam jumlah yang sangat banyak. Komando tertinggi dipegang oleh Abu Jahal. Namun karena terjadi perselisihan, Al-Ahnas dan sekitar 300 orang dari Bani Zurrah pun kembali pulang. Abu Jahal berkata, "Wahai kaum Quraisy, walaupun agama kita berbeda, namun musuh kita adalah satu, yaitu Muhammad dan teman-temannya. Kita tidak boleh membiarkan Muhammad itu tetap hidup. Bahkan kita tetap bertarung sekalipun kali ini. Kalian setuju?" Yang pertama kali menyulut api peperangan adalah Aswad bin Abul Azad al-Mahzumi. Dia dikenal sebagai orang yang kasar dan buruk. Dia dengan sombong keluar dari pasukan Quraisy. Aswad, aku bersumpah, aku akan minum dari mata air mereka dan menghancurkannya, atau aku yang akan mati karenanya. Ketika Aswad keluar dan menuju ke mata air, disambutlah oleh Hamzah radhiyallahu anhu. Keduanya pun berhadapan. Hamzah menebaskan pedangnya sehingga mengenai betisnya hingga terputus. Peristiwa ini merupakan korban pertama dalam peperangan yang menyulut pertempuran kedua belah pihak. Setelah itu keluarlah 3 pembuka Quraisy. Mereka bertarung handal yang menunggangi kuda. Mereka adalah Utbah bin Rabi'ah, Syabi'ah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Utbah berkata, "Siapa mereka?" Perwakilan kami adalah orang-orang Ansor. Utbah berkata, "Kami tidak membutuhkan kalian. Aku menginginkan orang-orang terpandang. Kami hanya mau bertanding dengan para putra paman kami, Muhammad. Keluarkan kepada kami orang yang terpandang dari kaum kami itu." Rasulullah berkata, "Bangunlah Ubaidah bin Harits, engkau Hamzah, dan engkau Ali." Ubaidah yang paling tua di antara mereka menghadapi Utbah bin Rabi'ah. Hamzah berhadapan dengan Saibah bin Rabi'ah, dan Ali menghadapi Walid bin Utbah. Hamzah dengan beberapa gerakan dapat mengalahkan Saibah. Begitupun Ali, dengan cekatan ia beberapa kali menyebarkan pedang dan menebang Walid. Sementara Ubaidah dapat kesulitan melawan Ubaidah. Keduanya saling melukai. Lalu Hamzah dan Ali mendatangi Utbah dan membunuhnya. Setelahnya Hamzah dan Ali memapang Ubaidah yang terluka parah karena kakinya putus terkena tebasan pedang Utbah. Ubaidah akhirnya syahid dan syakara 4 atau 5 hari setelah perang Badar di tengah perjalanan pulang ke Madinah. Kaum Quraisy dan kaum muslimin kembali bersama-sama mempersiapkan pasukannya. Kaum Quraisy mengalami kerugian karena mereka kehilangan 3 penunggang kuda handal yang menjadi komandan pasukan mereka. Kaum Quraisy pun marah. Mereka menyerang kaum muslimin dengan membabi buta. Setelah
memohon kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memurnikan niat dan tunduk kepadanya, maka kaum muslimin menghadang serangan itu secara bergelombang dan terus menerus. Mereka tetap berdiri di tempat semula dengan sikap bertahan, namun cara ini sangat ampuh untuk menjatuhkan korban dari pihak musuh. Kaum muslimin tidak berhenti menyerukan kalimat Ahad, Ahad. Kaum Quraisy berkata, "Amanah, maju!" Kaum muslimin, "Amanah, serang!" Katakan, "Kalah!" Siap! Serang! Allahu Akbar! Peperangan terus berkecamuk. Tiba-tiba Bilal memanggil Umayyah. Bilal! Bilal! Wahai pasukan penolong Allah, ini dia Umayyah. Gebang kekafiran. Aku tidak akan selamat selama dia masih selamat. Mereka mengepung Umayyah bin Khalaf. Lalu Bilal pun mencekal Umayyah. Pedang di tangan Bilal menusuk dada Umayyah. Peperangan terus berkecamuk dengan dahsyatnya. Seusai meluruskan barisan pasukannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa begitu khusyuk dan hikmat. Allah pun mengabulkan doa Rasulnya dan memenuhi janjinya. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 12. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 9. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Sekilas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat mengantuk. Setelah itu beliau mendongakkan kepala seraya memberitahu Abu Bakar bahwa Jibril telah datang dan memegang kendali di atas gulungan-gulungan debu. Kemudian beliau berseru memberikan komando pasukan agar pasukannya melakukan serangan balik. Beliau memompa semangat kaum muslimin terus menerus. Rasulullah berkata, "Kokohkan barisan demi yang diri Muhammad ada di tangannya. Tidak ada seorang pun dari hari ini yang terbunuh. Dia berperang dengan sabar, menghadap ridha Allah, maju terus, pantang mundur, melainkan Allah memasukkannya ke dalam surga." Serangan musuh mulai melemah, kehilangan semangat juang. Begitu mendapat motivasi dari Rasulullah, pasukan muslim menyerang dengan penuh semangat juang sehingga mencerai beraikan kaum Quraisy. Kaum muslimin bertempur hebat
tersisa gembong kafir Quraisy yaitu Abu Jahal. Dia terus menyerang dan berusaha tidak gentar melihat bangsanya tidak tercerai-berai. Dia mencoba membangkitkan semangat pasukannya dengan sisa kecongkakan dan keangkuhan. Dia masih bisa berseru. Abu Jahal berkata, Aidah dan Walid tidak akan membuat kalian pecundang karena mereka terlalu tergesa-gesa. Kemulat Hadan Musa, kita tidak akan kembali sebelum membelenggu mereka semua. Tidak akan kalah jika satu dari kalian dapat membunuh satu orang dari mereka, membunuh mereka sehingga kita mengetahui mereka dengan segala kepuasan kita terhadap mereka. Tetapi tidak lama dari ucapan yang congkak itu selesai, barisannya sudah berantakan karena serangan kaum muslimin. Abu Jahal berputar-putar dengan kuda tunggangnya, seolah-olah kematian telah mengintainya, dan siap menyedot darahnya melalui tangan dua Ansor. Kedua pemuda Ansor berusaha membunuhnya, namun Abu Jahal baru sekarat. Ketika pertempuran selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan keberadaan Abu Jahal. Orang-orang pun mencarinya. Abdullah bin Mas'ud menemukan sekaratnya. Abdullah bin Mas'ud menginjakkan kakinya pada leher Abu Jahal, lalu menarik jenggotnya sehingga mendongol. Abdullah bin Mas'ud berkata, adakah Allah sudah menghinamu, wahai musuh Allah? Abu Jahal menjawab, dengan apa dia menghina diriku? Apakah aku menjadi hina karena menjadi orang yang telah kalian bunuh? Atau orang yang kalian bunuh lebih terhormat? Beritahu aku, siapa yang berhasil menguasai daerah ini? Abdullah bin Mas'ud menjawab, Allah dan Rasul-Rasulnya. Setelah pembicaraan tersebut, Abdullah bin Mas'ud menikam kepala Abu Jahal dan membawanya ke hadapan Rasulullah. Rasulullah berkata, yang tiada Tuhan selain Dia. Demi Allah, yang tiada Tuhan selain Dia. Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya, yang telah menolong hambanya dan mengalahkan musuh-musuhnya. Akhirnya, berkat semangat dan perjuangan kaum muslimin di bawah komando Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pertolongan Allah dengan menurunkan bala malaikatnya, Perang Badar berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin. Pasukan musyrikin lalu kocar-kacir dari medan perang, berpencar menuju berbagai lembah dan perkampungan. Dengan kepala tertunduk lesu, mereka menuju Mekah. Karena rasa malu, mereka tidak berani masuk kota Mekah. Kaum muslimin berseru, Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan buat teman-teman.